di masjid. Nah itu adalah menjadi sebuah renungan bagi kita. Nah ini dampaknya juga kalau kita kelak misalnya menjadi seorang guru atau dosen, teman-teman yang di sini sekolah, ketika balik lagi ke Indonesia, apakah kita sering melanggar waktu ketika kita mengajar untuk melakukan kegiatan-kegiatan di luar mengajar? Itu juga mungkin saya sendiri juga punya dampak negatif terhadap itu, artinya melakukan itu, dan teman-teman yang lain mungkin juga atau lebih baik daripada yang saya lakukan. Ada banyak kisah tentang kejujuran seperti yang dikisahkan, mungkin pernah disampaikan, saya pernah menyampaikan ini tentang kisah Sabit ibnu Ibrahim. Sabit ibnu Ibrahim ini ketika melewati sebuah gurun di Kufah, Irak ya, Kufah itu di daerah Irak ya, itu mendapati sebuah apel jatuh, kemudian dia karena sangat kehausan dia ambil, dia makan apel itu, kemudian dia sadar, waduh, saya ternyata belum minta izin kepada yang punya apel ini. Akhirnya baru separuh dia kemudian masuk ke kebun dan mengembalikan apel itu karena dia tidak ingin, dia berjanji untuk tidak makan makanan haram di dalam tubuhnya karena dia takut terhadap neraka. Kemudian dia mengembalikan. Dia mendapati seorang orang dalam kebun itu, orang itu berkata, jangan saya bukan pemilik ini, saya hanya khadam dari pemilik kebun itu. Pemilik kebun itu rumahnya jauh di sana, jauh. Kemudian diberitahu, Sabit ibnu Ibrahim kemudian mendatangi rumah itu. Menurut cerita riwayat ini, itu adalah semalam Sabit Ibrahim harus mendatangi itu. Artinya effortnya, usaha dari Sabit ibnu Ibrahim itu sampai semalam hanya ingin mendatangi dan melaporkan, minta izin bahwa dia sudah memakan separuh apel itu. Ketika dia bertemu, orang itu hanya berkata, hanya dua syarat yang saya sampaikan. Syarat pertama adalah, kamu apakah mau bersedia bekerja sebagai ganjaran? Artinya hukuman bagi kamu sudah memakan di kebun saya. Yang kedua syaratnya adalah menikahi putriku, katanya. Waduh, makan apel suruh menikahi putri, wah ini enak sekali. Terlalu, kalau di sini di Kufah itu daerah apa, di Dandenong? Dandenong kali ya. Orang ini kemudian mengatakan kepada Sabit ibnu Ibrahim, tapi ada satu hal yang ingin saya sampaikan kepadamu Sabit, sebelum engkau menikahi putriku. Putriku itu orang yang tuli, putriku itu orang yang buta, putriku itu orang yang lumpuh, dan putriku itu orang yang bisu. Kaget, waduh, saya pikir nikah dengan perempuan yang cantik dan kemudian dari Garut misalnya, ya 4 hari lumayan lah. Ternyata bisu, tuli, lumpuh, dan tidak bisa buta. Tapi karena Sabit itu khawatir dan takut terhadap laknat Allah, ya Sabit ibnu Ibrahim kemudian menerima syarat itu. Akhirnya terjadilah pernikahan. Dan ketika sudah menikah, Sabit mengunjungi peranduan istrinya itu. Kemudian Sabit mengucapkan salam, Assalamualaikum. Kemudian dijawab sama istrinya, Waalaikumsalam. Kaget Sabit, loh, mendengar suara, katanya dia tuli, artinya tidak mendengar. Kemudian setelah gitu, kemudian Sabit menjuntaikan tangannya, dibalas dengan juntaian tangan oleh istrinya. Loh, katanya dia buta, kok tahu tangan saya? Kemudian ketika Sabit semakin dekat, istrinya kemudian berdiri dan kemudian mendekati Sabit. Loh, katanya lumpuh, kok bisa? Akhirnya Sabit bertanya kepada istrinya, ayahmu mengatakan kepada aku bahwa engkau adalah seorang perempuan yang bisu, tuli, buta, cacat dan sebagainya. Kemudian istrinya menjawab bahwa memang apa yang disampaikan oleh ayahku benar, karena aku adalah orang yang tuli dari pendengaran kata-kata yang berbau ghibah, artinya selalu mengatakan keburukan orang lain. Aku memang buta karena aku tidak ingin melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Aku adalah bisu karena aku tidak ingin terlibat dari perkataan-perkataan yang selalu bergunjing terhadap orang lain. Apa yang ingin aku sampaikan adalah selalu berzikir kepada Allah. Dan aku lumpuh karena aku tidak ingin
pergi ke tempat-tempat yang tidak diridhoi oleh Allah. Wah, kaget demikian, dan ternyata landasan kejujuran dan landasan komitmen tadi yang sudah diriwayatkan dalam hadis Anas radhiyallahu an, yaitu kalau berjanji selalu komit dan jujur, itu melahirkan seorang putra yang kita kenal beratus-ratus tahun namanya, yaitu Imam Abu Hanifah. Jadi Sabit ibnu Ibrahim dan istrinya itu melahirkan seorang anak yang salah satu pendiri mazhab Abu Hanifah. Di sini dijelaskan bahwa landasan kejujuran dan landasan komitmen di dalam membangun sebuah keluarga itu akan melahirkan seorang keturunan yang luar biasa cerdas dan luar biasa memberikan efek dampak sosial bagi masyarakat. Karena kalau kita meninggal, yang kita bawa tidak ada, harta tidak kita bawa, kedudukan pangkat kita tidak bawa, yang kita bawa hanya nama baik atau nama buruk ketika kita meninggal. Nah, kita ingin masuk ke dalam orang yang memberikan nama baik, meninggalkan nama baik atau nama buruk, itu pilihan dari manusia itu sendiri. Nah, artinya di sini banyak ayat yang menyebutkan tentang kejujuran dan komitmen di dalam membangun sebuah kepribadian yang itu akan berdampak pada kehidupan sosial. Di dalam surah Al-Ahzab ayat 21 Allah berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallahu katsira." Di sini Allah menyebutkan bahwa sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut asma Allah. Jadi sebenarnya kita itu simple. Kalau kita ingin mencontoh sesuatu, selain mungkin kita punya kesenangan terhadap orang lain, misalnya dalam konteks tertentu saya mungkin senang terhadap si A, misalnya terhadap Soekarno atau Soeharto atau apalah, Bill Clinton atau apa, itu terserah. Tapi dalam konteks yang lain, Islam sudah mengajarkan bahwa dalam diri Rasulullah itu ada keteladanan. Dan di sini disebutkan ada 4 sifat keteladanan Rasulullah yang memberikan efek sosial. Yang pertama adalah siddiq. Rasulullah itu adalah orang yang jujur. Di sini disebutkan dari in huwa illa wahyu yuha allamahu syadidul quwa, bahwa ucapan Rasulullah itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya dan bukan kemauan hawa nafsunya. Artinya selalu menyampaikan wahyu dan tidak ingin menyampaikan hal-hal yang berbau negatif dalam hal ini, kemauan hawa nafsunya, yaitu siddiq, jujur. Karena kalau Rasulullah itu tidak jujur, maka susah bagi umatnya untuk mengikuti dakwah Rasulullah itu sendiri. Dan bahkan di dalam hadis-hadis diriwayatkan bahwa sebelum mendapatkan profesi kenabian pun Rasulullah itu sudah dijuluki sebagai Al-Amin. Sehingga salah satunya ada sebuah kisah ketika meletakkan Hajar Aswad bagi empat golongan, itu semuanya akan saling bertikai. Di situ kemudian kalau ada orang yang melewati pintu itu, maka orang itu nanti kita tanya untuk menjadi hakim bagi pertikaian kita. Ternyata yang datang adalah Rasulullah, dan Rasulullah sangat cerdas dan sangat, karena dipercaya apa yang diputuskan Rasulullah itu kemudian diikuti. Gimana keempat itu meminta untuk memegang ujung dari surban dan batu itu ada di tengah. Artinya bahwa kecerdasan dan sesuatu yang dapat dipercaya, masyarakat yang saling percaya itu sudah ada di dalam diri Rasulullah sebelum Rasulullah itu diangkat sebagai nabi. Artinya modal itu sudah ada, tidak tiba-tiba saya ingin ngasih Pak Osra jadi nabi ini. Tidak, artinya ada sebuah modal yang sudah dibangun, kepantasan yang dibangun oleh Pak Osra agar menjadi ketua masjid. Karena kalau tidak ada kepantasan yang dibangun, mana ada orang ingin menyampaikan amanah itu kepada Pak Osra sebagai ketua masjid, kalau tidak dikenal sebagai orang yang jujur dan baik. Yang kedua adalah amanah, terpercaya dan tidak ingkar terhadap sebuah janji. Di sini disebutkan uballaghakum risalatin rabbi wa ana lakum nasihun amin.
Aku menyampaikan amanat-amanat Tuhanku kepadamu dan aku hanyalah pemberi nasihat yang terpercaya bagimu. Di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 68. Jadi sekali lagi, amanah itu adalah menjadi salah satu sifat yang dibangun oleh Rasulullah. Banyak kisah yang selain kisah atau hadis-hadis yang disampaikan Rasulullah, juga kisah yang disampaikan oleh Umar radhiyallahu an. Ketika beliau menjadi khalifah, pada suatu hari seorang Yahudi ini datang ke Mesir dan menolak untuk digusur rumahnya oleh seorang gubernur Mesir yang disebut dengan Amir bin Ash. Yahudi itu merasa ganti rugi yang diberikan oleh gubernur tidak pantas dan dia mengadukan kepada Umar, menemui Khalifah Umar di Madinah tentang perilaku gubernur Mesir ini. Setelah menceritakan masalahnya, Umar kemudian mengambil sebongkah tulang unta dan membuat garis tegas lurus dari atas ke bawah dan dari kiri ke atas. Umar kemudian mengatakan, bawa tulang ini dan kasihkan kepada gubernurmu, sampaikan kalau tulang ini dari Umar radhiyallahu an. Kemudian Yahudi itu bingung, kok saya hanya dikasih tulang, tidak diberi keadilan. Kemudian dibawa tulang itu dan kemudian disampaikan kepada gubernur Amr As. Begitu melihat itu, gubernur ini kemudian ketakutan, pucat pasi dan menghadap kepada Umar, meminta maaf terhadap perilaku yang dia lakukan terhadap seorang Yahudi, even seorang Yahudi, bukan seorang Muslim. Artinya Islam yang kisahkan dalam riwayat Rasul dan Khalifah itu mengajarkan sekali lagi tentang sebuah kejujuran dan keadilan di dalam menegakkan aturan, even itu terhadap orang Muslim dan tidak. Jadi tidak milih-milih dalam konteks ini. Dan bahkan dalam perjanjian Hudaibiyah pun, Muhammad Rasulullah ketika melakukan perjanjian dengan kaum Quraisy, ketika ingin masuk ke Mekah kan ditolak sama kaum Quraisy. Kemudian Muhammad tidak melakukan perang, padahal Muhammad itu membawa ribuan pasukan, Pak. Dia memilih untuk tidak perang. Jadi ini sebenarnya juga kritikan kepada orang-orang Barat yang menganggap Rasul itu selalu mengajarkan peperangan. Padahal peperangan Rasul itu selalu bukan peperangan yang ofensif, selalu defensif Rasul itu. Kalau diserang, dia tidak diam, dia kemudian balik menyerang, defend. Nah, dalam hal ini ketika akan menyerang itu sifatnya ofensif, Rasulullah tidak memilih ofensif menyerang, memilih untuk melakukan perjanjian dengan kaum Quraisy yang disebut dengan Hudaibiyah. Dan ketika melakukan perjanjian itu, Muhammad tidak mengatakan Muhammad Rasulullah SAW. Dia hanya mengatakan Muhammad ibnu Abdullah. Artinya Muhammad anaknya Abdullah, bukan Muhammad Rasulullah. Padahal Muhammad saat itu punya pasukan perang yang cukup kuat. Kenapa beliau memilih untuk tidak Muhammad Rasulullah, tapi Muhammad bin Abdullah? Artinya ada sebuah strategi dan Muhammad ingin membangun sebuah ketulusan dalam, tidak sekedar saya mumpung kuat nih dan Islam itu adalah agama yang benar, saya paksakan kepada orang ini. Tidak demikian yang disampaikan, yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, memang menjadi wajar ketika setiap orang menafsirkan yang berbeda, itu tidak masalah menurut saya, karena memang setiap tafsir, setiap orang memiliki pendekatan yang berbeda-beda. Saya dengan Pak Abu pun mungkin memiliki pendekatan yang berbeda, walaupun sama-sama kuliah di Monash University, ya Pak Abu ya. Karena orang pasti sudah memiliki privilege terhadap itu. Nah, banyak kisah-kisah yang disampaikan di sini, yang karena waktunya mungkin tidak cukup, yang ingin saya sampaikan bahwa Islam itu mengajarkan atau menekankan aspek kejujuran dan keadilan kepada umatnya di dalam melakukan perbaikan sosial. Dan bahkan Islam pun mengatakan bahwa ciri orang yang beriman dua: tauhid kepada Allah, melaksanakan perintahnya, dan melaksanakan amal kebaikan, amal soleh. Jadi kalau tidak ada kemaslahatan di dalam perilaku kita, artinya kita tidak selalu memikirkan kondisi masyarakatnya, entah masyarakat terkecil, entah keluarganya, dan bahkan kalau lebih besar lagi adalah masyarakat di bangsanya, mohon maaf, di Al-Quran disebutkan bahwa dia bukan ciri orang-orang yang beriman.
Kalau dia hanya yang penting saya melakukan sholat buat saya sajalah, saya naik haji buat saya, peduli amat lingkungan sosial mau ada apa, saya kasih zakat ajalah seperlunya. Itu dipertanyakan di sini. Karena di dalam membangun kemaslahatan itu, membangun keumatan, Nabi Allah Muhammad selalu menekankan dua hal, transendental dan hubungan sosial. Nah, kadang-kadang kita lemah di sini. Kita berkutat di hubungan transendental, tapi kita lupa untuk membangun kebaikan-kebaikan sosial kepada masyarakat. Itu kita lupa. Sehingga efeknya, dampaknya, kita terbangun masyarakat yang tidak saling percaya satu sama lain. Sehingga segala produk hukum pasti implementasinya lemah. Itu mungkin Bapak Ibu sekalian lebih paham dari saya tentang ini. Sebenarnya ada banyak usul fikih yang menyebutkan tentang esensi dari kemaslahatan ini. Ada di dalam kitab Al-Burhan fi Usul Al-Fiqh di Kairo, disebutkan tahun 200 di baris halaman 219, Imam Al-Haramain Al-Juwaini, salah satu sebagai ulama usul fikih maqasid yang pertama, itu mengatakan bahwa orang-orang yang tidak mampu memahami, di sini ditulisannya artinya orang-orang yang tidak mampu memahami dengan baik tujuan Allah dalam memberikan perintah dan larangannya, maka ia belum dipandang mampu di dalam menerapkan hukum-hukum syariat. Jadi misalnya ini kalau kasus Bupati Aceh, maaf ya Pak Bambang, misalnya ini, memang di dalam Islam poligami dibolehkan, karena memang di dalam An-Nisa ayat 3 itu dikatakan bahwa kawinilah 2, 3, 4 asal kamu mampu. Dan tapi kawinilah satu saja jika kamu serasa tidak mampu berbuat adil. Dan di dalam An-Nisa 129 dikatakan bahwa sesungguhnya manusia tidak akan mampu berbuat adil walaupun dia berusaha sebaik mungkin. Di sini sebenarnya kalau di dalam tafsir di Imam Al-Juwaini ini, tafsir dalam konteks maqasid sebenarnya bukan kemudian kayak melego poligami. Oh, kamu poligami boleh, bukan demikian. Tetapi Islam itu sudah melakukan sebuah kemajuan luar biasa. Karena pada saat itu perempuan itu tuh sering dikubur hidup-hidup. Karena apa? Masyarakatnya komunal dan saling berperang, tidak butuh perempuan. Yang dibutuhkan pada saat itu adalah orang laki-laki. Karena bisa manah, bisa menunggang kuda, bisa melakukan perang, bisa nyari ini. Perempuan nggak dibutuhkan, dibakar, kadang kubur hidup-hidup kalau ada anak perempuan. Dan bahkan perempuan itu tidak dapat waris dulu. Bahkan perempuan tuh jadi objek waris. Oh, saya punya anak tuh, udah kamu ambil aja, daripada saya bayar harta anak saya aja kamu ambil, kamu kawini atau kamu jadikan budak. Itu biasa di masyarakat Arab. Tapi Muhammad tidak itu. Di dalam An-Nisa dikatakan bahwa perempuan dapat waris 1 sedangkan laki-laki adalah 2. Itu artinya dari yang tidak dapat apa-apa jadi objek budak dapat waris sekarang. Walaupun mungkin separuh dari ini ya, karena konteks saat itu merubah Nabi Allah Muhammad. Kemudian yang tadinya bisa poligami semena-mena mungkin sampai 100 atau puluhan dibatasi menjadi 4. Artinya dalam konteks kemaslahatan, Al-Quran itu turun dalam konteks aturan-aturan Al-Quran turun dalam konteks gradual, tidak tiba-tiba kamu begini, tidak, turun dalam konteks gradual. Bahkan minum khamr itu haram. Tadinya itu dikatakan minum khamr itu tidak baik, jangan minum khamr kalau sholat. Akhirnya jangan minum khamr kamu. Artinya gradual, tidak langsung tiba-tiba. Tapi dalam konteks ketauhidan, Al-Quran saklek bahwa hanya satu yang harus kamu yakini, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak ada gradual, evolusi di situ tidak ada. Nah, susah ya. Susah sekali. Nah, jadi kalau kita balikkan sekilas, kita di sini Islam itu konteks kalau poligami kemaslahatannya ingin menjaga perempuan. Karena pada saat itu perempuan jadi objek budak, di sini kamu kawini dan jangan kamu jadikan budak, kamu kawini tapi adil ya sama perempuan itu. Kalau tidak adil, kamu jangan kawin. Sebenarnya mau mengatakan demikian. Nah,
Kalau yang diambil secara syar'inya saja bahwa poligami boleh, yang terjadi memang di Indonesia, mungkin di mayoritas, pokoknya saya poligami saja, peduli amat mau bisa adil sama enggak, yang penting saya berusaha adil lah gitu. Dan efeknya ya terjadi di masyarakat kita. Dan ini saya menjadi terenyuhnya adalah kalau ini seorang bupati, karena dia adalah pemimpin umat. Pemimpin umat melakukan perilaku seperti ini, moralnya dipertanyakan, dan sangat mungkin produk-produk hukumnya menjadi tidak dipercayai oleh masyarakat di situ. Dan itu faktanya terjadi demikian. Demonstrasi banyak terjadi untuk meminta turun. Nah, artinya di dalam sini ada banyak usul fikih yang mengatakan bahwa di dalam menegakkan syariat Islam, maka unsur kemaslahatan, maqasid asy-syariah itu harus ditekankan. Di sini di dalam Al-Ghazali disebutkan ada 5 penekanan tujuan dari syarok maqasid asy-syariah, yaitu memelihara agama, memelihara akal, memelihara jiwa manusia, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Jadi kenapa kok Islam itu melarang orang untuk minum? Karena dengan minum maka pikiran atau akal itu tidak akan bisa jalan. Kamu pelihara akalmu itu, maka kamu jangan minum. Kenapa Islam itu mengajarkan untuk menikah? Karena itu adalah untuk memelihara keturunan. Keturunanmu itu dipelihara. Jangan hanya kamu maton, nyemplok sana, nemplok sini, nggak ada pernikahan di situ. Karena ini hubungannya dengan kemaslahatan tadi, memelihara keturunan. Kenapa kemudian ada hukum waris? Karena untuk memelihara harta. Kenapa ada tauhid? Karena itu adalah untuk memelihara agama. Jadi artinya dalam konteks ketentuan atau hukum-hukum Allah syar'i tidak bisa dilepaskan. Menurut Al-Ghazali, Al-Juwaini, di sini Al-Shatibi, Ad-Najmuddin At-Tufi dikatakan bahwa tidak bisa hukum itu dilepaskan dengan dalam konteks maqasid asy-syariah yang ada 5 tadi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau terlalu panjang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa menarik ya. Terima kasih Kiai Haji Rizal. Memang luar biasa kalau yang berbicaranya orang Madura, Pak Ustaz ya. Meskipun ini orang Maduranya Madura palsu. Kang Dayat ini Madura palsu. Kenapa? Buktinya meskipun dia ada di Melbourne, tapi jembatan Westgate masih utuh gitu ya. Itu artinya Madura palsu. Ya, pagar-pagarnya masih lengkap semuanya gitu ya. Jadi ini Maduranya palsu. Tadi Ustaz Unggun berbicara tentang Dajjal ya. Dajjal itu orang mana? Orang Padang kayaknya ya. Ada Daed, Daheri, Daal, Dajjal itu. Orang Padang Dajjal itu ya. Ada orang yang tadi ya Muhammad Abduh menerjemahkan sebagai bukan makhluk Adam ya. Tapi kalau para penafsir yang lain menjelaskan sebagai makhluk Adam, manusia biasa. Dan salah satu doanya tadi kita sungguh ada di akhir sholat kita, apa teh doanya? Allahumma inna a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Kemudian tadi doanya diantaranya adalah itu setelah tahiyat sebelum assalamualaikum gitu ya. Kemudian juga kita disunahkan untuk membaca apa tadi surat Al-Kahfi 10 ayat pertama. Bapak-bapak ingat kan? Apa yang pertama? Alhamdulillahilladzi anzala kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Terus qayyiman liyunziru ba'syan syadidan min ladun wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna sholihat anna lahum ajrun hasana. Selanjutnya makithina fihi abada. Selanjutnya Pak Eri, wa yunzirul ladzina qalu ittakhadallahu walada. Minimal sampai ayat 10 ya. Harus hafal supaya kita gampang syukur lagi kalau sampai ayat terakhir ayat hafal bagus lagi itu ya. Minimal sampai itu tadi tentang
Dajjal ya, kita yakini bahwa itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala, maka namanya Al-Masih. Sama ya, jadi Al-Masih, Isa Al-Masih dengan Masih Dajjal tadi menarik ya, ternyata dua-duanya itu memiliki kesamaan yang kekuatan yang luar biasa ya. Cuma yang satu keimanan, yang satu sebaliknya. Jadi seperti hitam dan putih ya. Kemudian tadi Kiai Haji Rijal, ini cucunya Kiai Khalil dari Bangkalan Madura ini, menjelaskan tentang kejujuran tadi jelaskan ya. Memang betul ya bahwa salah satu Rasul, mengapa Rasul bisa menyebarkan agama Islam, mengajak orang untuk masuk Islam dalam waktu 23 tahun. Tadi kalau saya gugun, siapa tuh yang di India itu? Sai apa tadi? Sai Baba itu dia sampai 84 tahun umurnya ketika meninggal dunia tahun kemarin ya. Itu mungkin pengikutnya nggak sebanyak Rasulullah. Padahal umurnya 84 tahun ketika meninggal. Rasul meninggal berapa usianya? 63 tahun, cuma 23 tahun. Tapi mengapa sampai banyak orang berdiri masuk Islam, termasuk sampai ke Indonesia? Di antara itu karena tadi itu As-Sidq. Gelar Al-Amin itu sudah dia dapatkan jauh sebelum menjadi Rasul. Makanya ketika dia mendapatkan Jibril datang, kemudian dia mengatakan, saya menerima wahyu dari Jibril, dari Allah melalui Jibril, berbicara kepada Abu Bakar. Kalau ngomong ya setelah kepada Khadijah, kepada Abu Bakar orang di luar rumahnya. Kalau ngomongnya ke kita, mungkin kata Ustaz Gunggun, mungkin kita, wah yang bener loh, masa gila loh, cius loh kata sekarang ya. Tapi apa kata Abu Bakar? Muhammad, selama ini aku sudah tahu kau udah bertahun-tahun, dan aku tahu engkau itu nggak pernah berbohong, nggak pernah berdusta, nggak pernah menipu dan sebagainya. Maka apapun yang kau katakan sekarang aku percaya aja. Karena memang sudah track recordnya sudah luar biasa ya. Itu yang sekarang itu mungkin sekarang kata Mas Jalil yang susah untuk kita dapatkan ya. Sekarang yang tingkat kepercayaan itu. Kalau dulu saya pernah mendengar dari seorang tokoh di Indonesia itu, kita itu kalau bertemu dengan orang, kita itu harus beranggap semua orang itu baik, semua orang itu soleh, sampai terbukti bahwa dia itu berbuat tidak baik. Baru oh ini orangnya agak kurang baik nih. Setelah kita menemukannya tidak berbuat baik. Tapi selama kita itu belum pernah ketemu, baru ketemu, kita harus berasumsi bahwa semua orang itu baik semua. Sampai suatu saat misalnya Om Peta nyolong sendal saya misalnya, karena dia kemarin di bekas sendalnya hilang di Masjidil Haram ya. Ternyata dia ada tidak baiknya. Jangan dibalik ya. Tapi selama ini kita kadang-kadang, saya juga pribadi di Jakarta, kalau ke Jakarta Pak Osra, kalau naik bus kota, udah tahu semua ya. Ini dompet nih, terus kan. Jadi memang begitu ya. Waduh, dompet nih. Karena memang begitu, itulah betul kata Mas Jalil tadi ya, katakan ya. Saya juga selalu berusaha untuk, meskipun mungkin saya juga tidak jujur, bukan orang yang sangat jujur, tapi saya juga berusaha untuk tidak berbohong ya. Kemarin saya masih ingat waktu dari dari Jakarta ke sini, sebelum saya pulang, Pauki, banyak orang-orang ashabun nar. Apa itu ashabun nar? Ashabun nar itu artinya para penghuni nar, itu artinya neraka, tapi saya jelaskan para penghuni api ya, para penghisap rokok. Ada yang bisik-bisik saya, nanti pulang jangan lupa ya kesini ya. Apa? Ya biasa. Terus saya jangan banyak-banyak, tapi kalau banyak-banyak nanti nggak boleh di bandaranya. Saya search sebelum saya kesini, saya juga ingat ya. Sambil berdoa, ketika saya beli rokok, saya berdoa mudah-mudahan ini rokok bisa membuat orang yang saya berikan nanti rokok terakhir. Sebab ketika rokok ini habis, mudah-mudahan tidak beli lagi gitu ya. Jadi ketika saya berikan, setelah habis rokok itu, mudah-mudahan dia tidak membeli lagi dan juga tidak merokok lagi gitu ya. Saya cek berapa sih maksimalnya? Maksimalnya ternyata saya nggak tahu, Pak. Saya lihat di internet 250 batang. Ternyata saya baca yang dulu, Pak. Ternyata saya nggak tahu itu. Begitu saya bawa yang minimal di bawah itu,
Begitu saya nyampe ke atas naik pesawat dikasih yang kertas itu kan, di clear itu, saya baca. Wah, kok 50 batang? Saya jadi nggak bisa tidur Pak Ustaz di pesawat itu. Yang lainnya kan biasa no. Yang paling pertama saya jawab no itu, apakah Anda membawa uang di atas $10.000? Yang pertama itu no itu gitu ya. Tapi saya mikir-mikir, yes apa no? Ada di sini ada 100.000 di sini dompet. Rupiah tapi ya. Yang sesa itu jelas sudah no semuanya. Begitu rokok. Saya nanya ke istri saya, ini gimana? Yes atau no? Ya terserah katanya. Waduh saya nggak bisa tidur ya. Saya biasanya kalau ngisi itu declare itu di atas pesawat, jadi begitu dibagikan saya langsung isi, simpan nanti sampai ke bawah langsung supaya cepat gitu karena di sini cuma 1 jam kan. Yes atau no? Yes atau no? Yes atau no? Kalau yes, ya kan saya melebihi dari 50 batang bawahnya. Berarti harus yes kan? Tapi kalau no berarti saya bohong. Saya bilang udah yes aja lah daripada nanti macem-macem. Cuma masalahnya saya itu transitnya cuma 1,5 jam kan di Sydney itu sebelum ke Melbourne. Dan saya pernah dulu karena bawa kopernya 5 dengan anak-anak kecil gitu hampir miss flightnya karena dorong di search dulu oleh petugas imigrasinya. Karena dulu istri saya ada yang ngasih nasi goreng di pesawat oleh di sampingnya. Kebetulan anak saya waktu itu hidungnya mimisan karena kedinginan, sehingga ada ibu-ibu yang kasihan, ini saya punya bawa nasi goreng yang belum saya makan loh, kasihin sama anak kamu. Sampai saya dibawa, sampai ketika turun ke imigrasi lupa nggak dibuang. Dulu hampir miss pesawat gara-gara nasi goreng di search oleh. Yang sekarang saya mikir, wah gimana supaya nggak, kalau di search nanti saya telat lagi nih. Akhirnya saya kosongkan Pak Osra. Tidak yes, tidak no. Saya kan nggak bohong kan, saya nggak isi kok. Nggak saya isi kan. Saya berusaha untuk tidak bohong Pak Osra. Yes, sudah. Saya kosongkan aja lah, udah saya kosongkan. Iya, sudah. Itu saya udah bertobat sekarang Pak ya, karena mudah-mudahan ya. Tapi sampai sekarang saya kata yang nitipnya, waduh kamu itu nekat, nanti jangan lagi ya. Kata yang nitipnya gitu ya. Saya kosongkan aja udah. Ketika di imigrasi, dia nanya, kamu bawa makanan nggak dari pesawat? Ya bawa. Saya bilang apa? Nih saya tunjukin yang roti dari Kantas gitu kan, roti. Wah bukan yang itu makanan yang dicariin, yang gimana? Bawa buah-buahan nggak? Wah nggak, dari mana bawa, nggak ada pokoknya. Oke. Tapi ketika di imigrasinya ditulis sama dia R dalam kurung. Wah saya udah curiga, rokok ini mungkin ya. Tapi masa imigrasinya rokok gitu kan. Saya curiganya itu R itu saya itunya restricted. Saya curiga ya. Saya bilang, udah ini saya pasti di search ini. Saya siapkan kunci koper yang ada rokoknya, sudah siapkan kuncinya. Nanti begitu supaya cepat, supaya saya nggak miss flight gitu kan. Nanti kalau ditanya, saya bilang aja. Saya jawab, saya baca 250 kok yang saya baca di internet. Berarti internetnya yang salah, bukan saya yang saya baca gitu kan. Saya baca internet gitu kan. Udah sudah siap jawabannya gitu. Ternyata karena mungkin saya bawanya 5 orang kan, itunya kertas 5 gitu. Kalau yang lain kan 1 gitu, lihat 2 lihat. Kalau saya mungkin 5, dia langsung ditumpukin, disimpan di itunya. Go to gate 8. Yang 8 sebelah kanan, kalau yang 6 sebelah kiri kan. Yang 6 itu yang masuk ke itu, yang ini 8. Saya tunggu mana nih pesawat, jalannya lurus sampai keluar. Jadi alhamdulillah nyampe ke ini. Jadi saya kosongkan, udah ada jadi. Dan sekarang saya sudah bertobat juga, tidak akan mengulang lagi itu ya. Jadi mudah-mudahan saya doakan, mudah-mudahan rokok yang saya bawa itu menjadi obat bagi yang merokoknya untuk berhenti membeli dan berhenti merokok. Jangan berhenti membeli aja ya. Ada juga yang berhenti membeli tapi tidak berhenti merokoknya. Barangkali ada pertanyaan, saya persilakan. Pak Bambang, wah ini Pak Bambang disebut-sebut terus kayaknya masih di jalan nih kayaknya. Pak Peta juga. Persilakan Pak Bambang dulu. Pak Osra yang ketiga, silakan.
menurut saya kalau kita mau membuat sebuah survei, kita juga bisa membuat survei, Pak Rizal. Surveinya adalah bagaimana kita membuat melihat negara-negara yang diridhoi oleh Allah. Maka kita akan lihat di sana. Nah, apakah kita akan berkiblat kepada negeri barat yang membuat survei dengan nafsu mereka dan mendukung kepentingan mereka, ataukah kita ini ingin mencari ridho Allah? Dua hal yang berbeda. Kalau menurut saya, Islam itu adalah agama barang jadi. Kebenaran itu sudah ada dari sananya. Kita tidak perlu tafsir yang rumit-rumit untuk bisa memahami Al-Quran itu seperti apa. Jadi inilah standar hidup kita dan inilah yang harus kita lakukan. Itu yang pertama. Sehingga kalau kita melihat survei, sekali lagi kita harus kritis dan kita harus tahu arah dari survei itu sebetulnya ke arah mana. Apakah dia ingin memojokkan Islam, ataukah dia itu memang fair, benar-benar fair, ataukah kita harus mengikuti survei itu, ataukah kita just forget it. Sehingga kita tidak menuntut itu semuanya. Yang kedua, bahwa benar di Indonesia itu memang masyarakatnya tidak saling percaya satu dengan yang lainnya. Saya juga merasakan itu. Trust itu memang kurang. Tetapi yang menjadi masalah itu bukan Islamnya menurut saya, karena seperti yang tadi Pak Rizal sampaikan, memang Islam itu dari sononya dan yang dicontohkan oleh Rasul dan ulama-ulama memang sempurna. Kalau menurut saya memang karena tidak adanya karena tidak adanya contoh yang baik di Indonesia itu, di Indonesia saat ini. Kita sulit sekali mencari seorang politisi yang benar-benar bisa dipercaya, sehingga akibatnya, dan itu adalah orang-orang populer ternyata tidak bisa dipercaya, sehingga orang-orang jadi tidak saling percaya satu dengan yang lainnya. Itu yang kedua. Yang ketiga terkait dengan ini Pak Rizal, tentang tafsir poligami yang tadi disampaikan oleh Pak Rizal. Begini, maksud saya seperti tadi pembukaan saya mengatakan, Islam itu adalah sudah jadi, barang jadi. Oke, artinya kita tidak memerlukan sebuah tafsir yang rumit-rumit itu semuanya. Kalau kita ingin mengetahui bagaimana Islam yang benar, lihatlah Rasulullah. Lihatlah sahabat-sahabat Rasul seperti apa. Jangan sekali-kali kita mengkonteks atau mengaktualisasikan Islam sehingga membuat kita menafsirkan Al-Quran itu berdasarkan konteks yang semakin berkembang hari demi hari. Itu tidak benar. Karena kalau kita ingin mengetahui sebetulnya seperti apa sih implementasi Al-Quran, lihat Rasulullah, lihat para sahabat Nabi seperti apa. Kita lihat Rasulullah SAW, beliau beristri beberapa. Kita lihat para sahabat, mereka juga istrinya banyak, 9. Oke, kemudian yang setelah itu kemudian 4, entah itu gantian dan lain-lainnya. Artinya ketika Pak Rizal mengatakan bahwa itu gradual, that's not gradual, brother. Sama sekali bukan gradual. Karena kalau gradual itu akan cenderung untuk menghalalkan atau meminimalisir atau mengurangi, sehingga dari 4 menjadi 0 atau menjadi 1, kan begitu. Kita tidak bisa menyamakan antara hukum dalam kasus Homer dengan hukum untuk kasus poligami. Itu berbeda. Karena kalau Homer itu jelas, dari mulai awalnya bagaimana Islam itu mengatur lunak terhadap Homer, sampai akhirnya mendeklar bahwa Homer itu adalah haram. Itu jelas. Dalam hal poligami itu tidak seperti itu. Dalam hal poligami sudah jelas disebutkan bahwa nikahlah engkau 2, 3 atau 4. Tapi kalau tidak bisa, maka 1 saja. Jadi itu artinya poligami. Dan bagaimana implementasi dari ini? Lihat Rasul seperti apa, lihat sahabat-sahabat seperti apa. Mereka adalah orang-orang yang sudah dijamin masuk surga oleh Nabi, dan mereka melakukan itu semuanya. Kita tidak ya, insya Allah mereka juga, saya husnudon, mereka bisa berbuat adil. Tapi sekali lagi, yang namanya keadilan itu sangat subjektif sekali. Tapi intinya adalah bahwa poligami itu adalah syah, dan itu adalah sesuai dengan
apa yang ditulis di dalam Al-Quran itu. Yang ketiga, yang keempat itu kalau kita mengomentari atau apa namanya tentang Aceng katakanlah, hati-hati ketika kita tidak tahu, karena itu akan masuk kepada ghibah. Kecuali memang kita tahu persis. Jangan bermain-main, jangan bersendau-gurau terhadap hal-hal seperti ini. Karena kalau menurut saya yang Aceng itu, kalau toh dia mau ingin main perempuan mudah Pak, orang kaya, ngapain mesti menikah dengan satu orang? Sudah bayarnya mahal, itu aja sampai matinya. Ngapain tekan mati itu Pak? Mendingan mendingan ganti-gantilah. Bisa dapat fresh terus, bisa dapat muda terus, ya kan? Bisa milih yang putih, kuning, hijau, merah dan lain-lainnya. Itu artinya kalau kita hanya sekedar ingin main perempuan, tapi bahwa dia itu melakukan itu karena dia tahu bahwa itu ada dilarang dalam Islam, sehingga dia ingin melakukan sesuai dengan syariah. Saya yakin, insya Allah, bahwa niat dia adalah tidak untuk menceraikan si perempuan itu dalam waktu 4 hari. Saya yakin niat dia adalah murni, tetapi entah karena apa sehingga dia terpaksa harus menceraikan. That's what I know anyway. Jadi sekali lagi hati-hati ketika bicara itu, ketika mengomentari. Karena saya berusaha untuk melihat dari kedua sisi, dan yang kedua saya objektif, dan yang ketiga saya akan meninggalkan sifat syahwasangka seperti ini. Yang keempat, Pak Rizal, yang kelima, Nabi, ini penting Pak Rizal. Yang namanya Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu berbeda dengan Muhammad Nur Rizal. Jelas berbeda. Maksud saya adalah ketika kita menyebut kata Muhammad, sebutkan dengan Nabi atau dengan Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sekali-kali menyebutkan nama Muhammad Nabi kita dengan kata Muhammad saja, karena Allah dan para malaikatnya semuanya bersholawat terhadap. Sangat sering Pak Rizal. Nah, kita saling mengingatkan seperti itu. That's very important. Saya pikir itu Pak Abu. Thank you. Pertanyaan yang mudah-mudahan yang bertanya katanya diminta maju karena harus masuk ke halo-halo suaranya Pak Osra. Agak mendekat sedikit. Tadi pertanyaan Pak Bambang nanti udah catat ya Mas Rizal ya. Saya nggak catat karena tadi ini oleh ininya masing-masing. Sebelum ini tadi komentar tentang Syiah, saya waktu naik haji kemarin dengan Om Peta, kita bertemu dengan salah seorang mahasiswa Indonesia, masih tetangga sekampungnya asal Makassar, dan dia mengatakan dia dapat beasiswa dari Saudi Arabia, Kang Dayat. Dia mengatakan dia kuliah di Madinah University. Terus saya mengatakan, berapa orang jumlah mahasiswa Indonesia yang dapat beasiswa ke Saudi Arabia, ke Madinah atau ke Mekah setahunnya? Setahu saya ADS Australia itu mengasih sekitar 360 orang Indonesia per tahun. Dia mengatakan ombaknya berapa? 100.000 ya? Setahun Saudi Arabia memberi beasiswa kepada orang Indonesia 100 orang untuk kuliah di Mekah atau Madinah, banyakkan Madinah dan ya Madinah Mekah ya kalau. Terus dia bilang Iran memberikan beasiswa juga kepada orang Indonesia untuk belajar di Iran. Berapa jumlahnya? 200 orang. Ya. Jadi 1.000. 2.000 orang. 2.000 orang per tahun ke Iran. Ya. Jadi sekaya-kayanya Arab Saudi beraninya baru 100 orang. Tapi semiskin-miskinnya Iran yang diembargo ekonomi itu memberi 2.000 orang mahasiswa Indonesia per tahun ke Iran. Nanti kita lihat 10 tahun yang akan datang alumni-alumni Iran akan kembali ke Indonesia, dan kita akan melihat nanti apa yang akan terjadi dengan Syiah di Indonesia. Ya, mereka investasinya luar biasa. Ya, ini sebagai contohnya saja tadi. Sebelum kita ke peta tadi, tapi kayaknya Pak Bambang juga belum sunnah Rasul kalau begitu kayaknya ya. Karena Pak Bambang juga belum meningkat sunnah Rasul. Pak Peta silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ke Pak Rizal kayaknya ini, karena tadi Ustadz Gun-Gun sedikit yang saya dapat. Ini yang biasa saya dapat sih, maksudnya sering kita biasa berpendapat bilang apa tata cara atau hukum hidup atau
ya hukum positif yang ada di Barat itu biasanya lebih baik dari kita yang di Indonesia, dari segi ketertiban, dari segi kebaikan secara normal. Saya ada beberapa yang di sini yang Om Rizal tadi cerita-cerita, kata-kata sebenarnya Islam tidak bertentangan dengan aturan Barat modern. Sebenarnya memang tidak bertentangan sih kalau aturan Islam yang menurut saya. Cuman aturan-aturan kultur kita mungkin yang berbeda dikit. Iya di Indonesia. Kalau agamanya kayaknya enggak mirip. Masalah trust. Ini lebih ke itu tadi aturan Barat yang lebih kesannya lebih baik. Kira-kira apa untuk Indonesia? Karena tadi contohnya Indonesia. Untuk Indonesia seperti apa training istilahnya? Kalau kita kan sebenarnya ada training Islam. Agama Islam itu satu training yang luar biasa. Dan ternyata kan hasilnya ya bisa dilihat secara garis besar fail, masih tidak bagus. Orang bule yang tidak ya kafir dengan aturan yang ada dia ya bolehlah 80% oke. Walaupun kejadian sebenarnya ada, saya punya cerita ada teman saya, dia sering beli makanan di Coles tidak pakai bayar, pakai putar-putar, bohong dan sebagainya. Tapi itu tidak dianggap bohong. Dia bilang ya dia tahu banyak uang jadi saya ambil uangnya sedikit. Dan itu biasa kalau di mereka. Dia tidak peduli aturan atau apa, tapi yang ada berhubungan dengan uang mereka ikut. Jelas itu. Tapi kalau tidak ketahuan ya sudahlah. Mereka akan coba semua cara kalau untuk tidak ketahuan. Kalau kita kan dilarang, malah justru yang diam-diam sendiri itu justru yang kita dilarang. Kalau di Islam terbuka lebih-lebih. Jadi itu tadi pertanyaannya, apa training yang benar sebenarnya? Apa training Islam ini bagus di mana? Di Barat, di Indonesia, atau aturan Barat yang normatif yang terbukti berhasil 80% dibawa aja ke Indonesia supaya lebih real hasilnya dari yang kita bisa dapatkan. Kedua, masalah konteks. Tadi ada beberapa komentar dari Om yang bilang salat yang banyak belum jelas menjamin kita berbuat baik. Dipertanyakan ritual salat substansinya jika seseorang itu berbuat di luar dari sebenarnya yang dianjurkan oleh Islam. Saya pernah dengar cerita seorang anak muda yang senang dengan seorang perempuan. Kebetulan perempuan itu anak seorang imam. Dia mau mencoba untuk melamar ke imam. Imam bilang boleh. Tapi sebelumnya ya 40 hari bikin salat tidak pernah putus. Takbiratul ihram tidak boleh stop, harus dapat. Dan ujung akhir dari kegiatannya ini ternyata dia banyak mendapat pelajaran. Ternyata ini semua kegiatan ini membuat dia lebih baik, lebih indah berbuat sesuatu lah. Istilahnya mudah-mudahan jadi ihsan. Jadi itu tadi korelasi yang kita bilang. Apa ibadah, kadang orang beribadah sampai 1000 rakaat lebih dari itu, atau hubungan kita ke Allah dan hubungan kita ke manusia itu kesannya terputus, berbeda. Yang saya tangkap yaitu tadi, insya Allah kalau kita salat, insya Allah kalau kita beribadah, kayaknya kita akan berbuat baik deh. Maksudnya tanpa sadar, walaupun sudah dikasih tahu bilang ya menghindari kemungkaran. Tapi memang contoh yang kita ambil yang memang setengah-setengah dia punya salat. Jadi ya saya masih yakin sih. Cuman itu tadi yang mau ditanya, kenapa kita di Indonesia terkesan. Dan ini yang saya dapat dari waktu saya ikut-ikut itu Syiah. Jadi salat itu tidak tahu penting.
Yang penting itu ibadah sosial. Dia bilang ibadah sosial. Jadi berhenti salat untuk pergi menolong orang di luar masjid. Jadi kalau salat itu saja 4 rakaat. Sudah itu keluar menolong orang, membantu orang tua yang tidak bisa jalan, memberi makan orang yang lapar dan sebagainya. Itu menurut mereka. Dan itu ibadah sosial sangat luar biasa untuk mereka, sampai kita terbawa, ya benar. Tapi sebenarnya kalau di yang saya dapat seperti yang ada kata pepatah orang Arab, kita tidak bisa memberi seseorang jika kita tidak punya. Jadi mungkin kalau kita salatnya tidak begitu bagus, insya Allah kita menolong orang juga kayaknya tidak begitu, ya biasa-biasa aja mungkin. Jadi itu yang saya mau anukan. Kenapa kita masih betul itu? Kita masih sering berpikir bilang salatnya banyak tapi perbuatannya sama aja. Kira-kira kenapa itu seperti itu? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada komen juga, ada pertanyaan juga, mungkin jadi satu, tergantung bapak-bapak, Pak Rizal atau ini saja yang menangkap yang mana pertanyaan, yang mana komen. Pertama tadi yang ini yang, kalau dari Pak Gunggun very good tadi, saya banyak ininya. Untuk Pak Rizal ini pertama mengenai yang survei tadi ya. Memang kita harus objektif. Nah, objektif ini pun juga harus kepada kedua belah pihak, gitu kan? Memang seperti tadi Pak Bambang mengatakan, memang kalau itu benar, dari sebagian kelompok Muslim di Indonesia yang menyerang yang menurut mereka tidak benar gitu ya, seolah-olah ada kesan, ya mudah-mudahan tidak ya, mendengar komen dari Pak Bambang tadi seolah-olah boleh saja gitu melakukan kekerasan kepada kelompok yang dianggap tidak benar. Itu di mata saya tidak objektif, ya kan? Jadi objektif kepada si pembuat survei, yaitu orang non Muslim, tapi juga harus objektif juga kepada saudara kita orang Muslim, sehingga di situ bisa memang seperti saya membaca salah buah hadis ya, kecil sekali, katanya ya sesama umat kita itu bersaudara. Betul. Kalau saudara yang satu sakit, semua badan jadi sakit. Begitu. Banyak diartikan seperti cinta buta gitu. Jadi mau salah mau benar, kalau saudara kita ya berjalan. Makanya kalau di Indonesia itu budaya tawuran itu sangat subur, sebab kita diajarkan cinta buta itu, ya kan? Iya. Nah, mudah-mudahan agama kita itu bukan agama cinta buta gitu. Jadi harus objektif kepada semua. Itu saja. Tetap seperti tadi Pak Riza katakan bahwa Rasulullah SAW selalu mencontohkan peperangan itu sebagai mempertahankan diri. Nah, mudah-mudahan umat kita selalu mengikuti contoh itu gitu. Kepada siapapun, kepada kelompok apapun gitu.
Nah, itu yang satu. Nah, kemudian mengenai kejujuran, Pak. Kenapa seolah-olah kejujuran itu fail di Indonesia? Sehingga menyebabkan adanya tidak saling mempercayai, adanya segala macam lah gitu ya. Yang sangat negatif, yang sangat merugikan persatuan, kemajuan dan lain-lain. Nah, pertanyaannya adalah apa yang salah gitu loh, sampai kejujuran itu fail di sana, gitu kan? Kami orang sederhana sekali dalam pemikiran, Pak. Kami tidak mempunyai banyak backup pengetahuan secara formal gitu ya. Cuma dari pengamatan saja. Kadang-kadang apabila kami ke Indonesia, ada satu hal yang saya pernah amati dan kelihatannya tidak penting, dan ini dimulainya dari keluarga. Banyak saudara-saudara kami di sana juga mempunyai anak gitu. Kami mengenal mereka dari sebelum nikah, sudah menikah, punya anak, segala macam. Ada sedikit perbedaan atau mungkin juga banyak perbedaan dari bagaimana kita membesarkan anak. Apakah ini mungkin salah satu penyebab gitu loh, menjadi suatu epidemik ketidakjujuran ini? Sebab pendidikan orang tua yang salah kepada anak dari awal gitu. Boleh dibilang dari lahir gitu. Saya punya saudara, itu anaknya itu harus berhasil gitu. Pokoknya harus berhasil. Berhasil itu ukurannya apa? Dia yang men-set up. Setiap orang tua itu men-set up berhasilnya anak itu apa? Lulus SMA sudah dianggap berhasil oleh sebagian orang. Menjadi sarjana, sarjana aja gitu, itu sudah berhasil untuk sebagian orang tua. Menjadi S2, S3 itu untuk sebagian lagi, kan begitu. Atau dia punya perusahaan tahu, nah itu dibilangnya berhasil. Nah, itu semua relatif kan, sangat subjektif, ya kan. Tetapi semua orang tua di Indonesia itu ingin anaknya berhasil menurut takarannya gitu. Apabila untuk mencapai keberhasilannya itu bertentangan dengan keinginan si anak, habis itu anak. Yang namanya punishment itu kayaknya sarapan sehari-hari orang sana gitu loh, kepada anaknya gitu loh. Jadi anak itu harus berbohong kepada dirinya sendiri dari awal. Oh, kalau anak IPA itu lebih pintar daripada anak IPS. Jadi orang tua itu tidak pernah menerima apa adanya itu anak. Pada saat dengan tanda kutip fail, dia tidak bisa matematik, dia tidak suka matematik. Tanda kutip ya, failnya. Padahal dia bagus di ilmu sosialnya gitu. Itu nggak diterima sama orang tuanya. Salah, itu salah. Tidak bisa matematik itu salah. Sehingga anak ini berbohong. Sudah dibiasakan berbohong untuk melindungi dirinya, untuk menyelamatkan dirinya. Entah itu dari sapu lidi, entah itu dari gulungan koran, entah itu dari even kata-kata pedas dari orang tuanya. Apakah ini adalah salah satu penyebab sehingga budaya bohong itu sudah menjadi sayur setiap hari di masyarakat kita? Sebab kalau tidak bohong tidak survive,
kan begitu. Nah, ini masalah kejujuran, Pak. Terus kemudian saya sama dengan Pak Daeng tadi, Pak Daeng Petaruka, bahwa apabila orang sholat, insya Allah perilakunya baik. Sebab udah janji Allah, saya masih yakin kepada itu, bahwa sholat akan menghindarkan kita dari kemungkaran. Jadi dulu saya pernah tanya, bapak saya pernah bilang, ada kita mengetahui seorang pencuri sedang sholat di masjid, kita tidak bisa bilang kok pencuri sholat. Insya Allah sholatnya akan memberhentikan sikap. Itu saja, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Osra, pertanyaan yang luar biasa sekali. Ini untungnya kalau pembicaranya gak datang terlambat ya. Jadi yang pagi-pagi itu gak ada yang bertanya karena masih belum lengkap jamaahnya. Jadi begitu agak siang jamaahnya lengkap, ya yang tanya yang siang-siangnya ini. Jadi silahkan Mas Rijal. Pertanyaannya banyak sekali, saya nggak nyatet, mohon diingatkan Pak kalau terlewat. Tentang sholat dari Pak Osra dan Pak Peta supaya tidak lupa ya. Allah itu berfirman bahwa ciri-ciri orang yang beriman adalah menegakkan tauhid, dalam hal ini adalah melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya dan berbuat amal soleh. Nah, sholat itu adalah salah satu perintah yang diwajibkan oleh Allah sebagai salah satu ketetapan rukun Islam. Maka dari itu memang tidak ada alasan bagi kita untuk tidak melakukan sholat, karena itu bagian dari ciri kita sebagai orang beriman yang melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Nah, yang menjadi catatan di sini, yang itu juga disitir oleh beberapa ulama terdahulu dalam konteks maqasid asy-syariah, bahwa mereka memandang bahwa sholat atau perilaku ritual sholat yang sudah dilakukan itu sayangnya banyak yang tidak memiliki dampak sosial, sehingga kemudian maqasid asy-syariah itu sendiri menjadi tidak terjawab dalam ritual sholat itu. Memang kita sudah melaksanakan perintah Allah, tetapi tujuan dari perintah Allah itu sendiri tidak tercapai. Itu yang kemudian yang disitir oleh Imam Al-Syatibi dalam kitab Muwafakat, bahwa sesungguhnya syariat itu ditetapkan bertujuan untuk tegaknya kemaslahatan di dunia dan akhirat. Artinya ketika melaksanakan perintah Allah, maka harus ada dampak kemaslahatan, baik itu kepada manusia di dunia, dan itu nanti akan membawa kebaikan di akhirat. Nah, ini yang kemudian banyak disitir lemahnya umat Islam dalam konteks mengimplementasikan ritual ketauhidan itu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi juga tidak benar jika kita misalnya, memang saya juga punya beberapa teman Pak Peta dari Iran yang saya tidak pernah melihat dia itu sholat. Saya itu juga bingung. Sholat Jumat saya ajak, yuk kita sholat Jumat di ini. Oh, saya ada perlu di sini. Selalu teman saya itu menjawab saya ada perlu. Ada apa ya teman saya? Tapi saya belum pernah ngobrol. Istri saya juga punya teman dari Iran juga, di kampusnya itu sempat ngobrol. Mereka memang sudah muak dengan ritual karena muak dengan pemimpin mereka yang memaksa masyarakat Iran untuk melaksanakan ritual-ritual, tetapi menurut mereka menurut mereka di diskusinya itu dampak sosialnya itu tidak nyata. Jadi agama itu dipakai oleh para pemimpin di sana untuk mengelabui masyarakatnya sehingga masyarakat menjadi muak. Akhirnya larinya kepada itu. Enggak ada, dan juga tidak hanya sholat Jumat, ini sholat-sholat yang lain. Saya bicara sholat-sholat yang lain, saya itu tidak pernah melihat. Kalau beberapa teman kadang sholat di ruangan itu. Nah, saya juga tidak sepakat jika kemudian kita mengkritik itu dengan meninggalkan perintah-perintah Allah, tetapi kemudian memperbaiki atau meningkatkan amal sosial. Itu yang memang dilakukan oleh masyarakat Barat, Pak. Masyarakat Barat pada zaman Renaissance kan muak dengan gereja yang menggunakan agama untuk mengingkari umatnya. Mereka protes, kemudian timbul Renaissance. Kata mereka, sudah kita kubur saja agama.
Kita pakai saja bahwa kita atur saja nasib kita dengan kesepakatan-kesepakatan sosial yang kita sepakati. Dalam hal ini hukum positif, tidak perlu kita masukkan agama, karena dengan adanya agama malah kita itu berperang masing-masing. Nah, itu pendekatan barat. Pendekatannya meninggalkan agama tetapi menggunakan hukum positif untuk mencapai kemaslahatan. Sebenarnya Islam tidak begitu. Kalau Islam itu adalah jalan tengah, bahwa penerapan syariat Islam, pelaksanaan syariat Islam itu dalam kerangka menjaga komunikasi hambanya kepada Allah, dan dalam menjaga ketauhidan, ketaatan hambanya kepada perintah Allah. Karena dalam konteks Islam, Allah tidak pernah memerintahkan negatif, Allah pasti memerintahkan positif. Dan bahkan tujuan dari syariah itu sendiri adalah jalan. Syariah, kalau kata Pak Bukhari, maqasid itu adalah manfaat. Syariah itu sebenarnya jalan menuju kehidupan. Jadi tools, jalan menuju kehidupannya sudah disiapkan oleh Allah. Dan ada fikih, yaitu para ulama yang menafsirkan dari nas-nas Quran dan hadis itu, kemudian muncullah fikih. Kemudian fikih ini kemudian banyak interpretasinya. Sehingga bisa jadi interpretasinya seperti yang tadi Pak Bambang sampaikan, tidak salah, karena memang meyakini itu bisa saja memiliki interpretasi yang berbeda. Yang tidak boleh di sini adalah saling menyalahkan kemudian mengkafirkan interpretasi itu. Walau karena mereka sama-sama bertujuan untuk menafsirkan kebaikan itu. Kalau saya melihat, kalau kita sama-sama tidak ingin suudzon di dalam memandang sebuah kasus, kan Pak Bambang tadi ingin objektif, tidak suudzon. Sebaiknya kita juga tidak suudzon terhadap orang yang memiliki pendapat yang berbeda. Kemudian itu tentang sholat, Pak, dan hubungannya dengan kemaslahatan. Mungkin moga-moga sekaligus menjawab dari pertanyaannya Pak Peta tadi. Problem yang kedua, kenapa kok di masyarakat Indonesia tidak muncul kejujuran? Ini sebenarnya yang pas menjawab Mbak Lara, karena dari Fakultas Psikologi kenapa muncul seperti itu. Tapi kalau saya hanya mengira-ngira, Pak, karena tidak munculnya keteladanan dari masyarakat, tidak munculnya contoh yang baik dari masyarakat. Kalau kita melihat, maaf ini bagi yang tidak setuju, fenomena Jokowi yang sangat antusias masyarakat saat ini adalah karena masyarakat menganggap Jokowi itu apa adanya dan jujur. Masyarakat menganggap, sebagian besar masyarakat menganggap dia apa adanya dan jujur, sangat berbeda dengan para tokoh politik yang lain yang pintar berartikulasi, banyak menggunakan dalil-dalil agama, tapi kenyataannya perilakunya menyimpang. Ada yang korupsi, ada yang ketika menjadi pemimpin dia sangat dekat dengan kelompok-kelompok Islam, tapi kenyataannya dia kemudian tidak amanah di dalam memimpin. Itu dilihat oleh masyarakat. Jadi masyarakat kita sebenarnya sangat rindu sebuah kejujuran itu yang dicontohkan oleh para pemimpinnya. Saya pikir masyarakat yang memprotes Bupati Aceh bukan masyarakat yang tidak tahu agama, bukan masyarakat yang tidak paham tentang poligami, tetapi faktanya bahwa itu dianggap sebuah penyimpangan oleh masyarakat ketika melakukan itu, dan hanya 4 hari dicerai, terlepas dari secara syar'i itu dibolehkan. Saya tidak mungkin, atau kalau saya pribadi tidak mungkin itu mengatakan poligami dilarang, karena kenyataannya ada di dalam An-Nisa ayat 3 bahwa poligami itu dibolehkan untuk nikah 2, 3, 4 asal adil. Kalau tidak bisa berlaku adil, nikahilah satu saja. Walaupun Allah berfirman di ayat yang lain bahwa sesungguhnya manusia akan susah untuk berlaku adil walaupun berusaha sebaik-baik mungkin. Maka janganlah kamu condong kepada salah satu dari yang lain. Itu menurut ayat An-Nisa ayat 129, bahwa koridornya itu cukup jelas. Kamu boleh menikah tetapi adil, ya, kata Allah. Kalau nggak bisa adil, satu saja. Itu ayat-ayat itu, firman itu sangat jelas. Ini kalau saya menjawabnya saling terkait, jadi tidak konsekuensi. Itu juga diriwayatkan di dalam sebuah hadis yang mengatakan bahwa ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu meminta untuk menikah kembali, ini fakta, ini bukan sebuah cerita bohong, untuk menikahi kembali salah satu putri dari sahabat, saya lupa namanya. Kemudian Ali itu meminta izin kepada Rasulullah, ya Rasul, boleh saya minta izin untuk menikahi si A, misalnya begitu. Rasulullah marah. Kemudian naik ke mimbar. Kemudian Rasulullah mengatakan, saya tidak persis
ayatnya yang mengatakan yang di situ diriwayatkan bahwa Rasulullah marah naik ke mimbar kemudian mengatakan barang siapa keluarga Hashim Ali bin Abi Thalib itu menikah lagi maka intinya Rasulullah tidak meridhoi dan kemudian Rasulullah pernikahan itu kemudian Rasulullah marah dengan muka masam kemudian meninggalkan mimbar itu. Kemudian Ali bin Abi Thalib tidak menikah hingga wafatnya Fatimah Az-Zahra. Kemudian Ali bin Abi Thalib menikah. Artinya, kalau kita tanya, loh kok Rasul kalau gitu, maaf ini, kok berarti melanggar nas Quran kalau begitu? Tidak melanggar nas Quran tentu saja, tetapi ada subjektivitas. Artinya fakta bahwa Rasul melarang Ali bin Abi Thalib untuk menikah lagi. Gini, ya, itu ada cerita, ada memang tafsir yang mengatakan karena itu anaknya Abu Jahal. Tapi ada tafsir juga, interpretasi dari para artinya para ulama yang lain mengatakan bahwa kemudian Rasulullah tidak menyetujui itu karena Fatimah tidak ingin dimadu. Ada yang mengatakan demikian. Tetapi terlepas itu, kita tidak dalam konteks apakah poligami itu boleh atau tidak. Karena kenyataannya di dalam nas Quran itu boleh. Gitu. Tetapi kalau kemudian kita itu menyitirkan dalam konteks maqasid asy-syariah, maka ada tujuan dari syariah untuk berpoligami itu, yaitu keadilan kepada kaum perempuan. Nah, kalau kemudian kita melakukan poligami, ini yang dianggap dalam kasus Bupati Aceh. Kalau orang lain ya kan tidak tahu, saya tidak melihat orang kasus per kasus. Dalam kasus itu ketika 3 hari atau 4 hari saya lupa, 4 hari ya, 4 hari diceraikan sehingga istrinya kemudian sampai marah mengadukan, berarti ada ketidakadilan yang dirasakan oleh perempuan itu, sehingga menurut beberapa ulama seperti Imam Al-Shatibi dalam kitabnya Muwaffaqat, Imam Ghazali dan Najmuddin At-Tufi, bahwa itu kemudian tidak melandaskan pada maqasid asy-syariah itu sendiri, yaitu untuk menegakkan sebuah keadilan bagi perempuan itu. Ya. Kalau kemudian loh kan Rasul sampai 10 atau 11, wah ini ada banyak kisah nanti, tapi saya tidak akan masuk ke dalam khusus poligaminya Rasul, karena ada banyak alasan kenapa kemudian Rasul menikahi si A, si B, si C. Itu alasannya tidak hanya sekedar menikah, ada alasan membangun kemaslahatan, memperkuat keumatan, ada sosial politik di situ. Kenapa menikahi anaknya kaum Yahudi, kenapa menikahi anaknya Abu Bakar, menikahi anaknya Umar Ibnul Khattab, itu ada konteks sosial politik di situ. Yang kalau itu kemudian dibahas, saya tidak ingin membahas itu khusus dalam, karena itu ada pembahasan tentang poligami yang saya pikir pasti setiap orang memiliki pendapat yang berbeda-beda. Kalau saya menyitir Quraisy Shihab pun mengatakan bahwa keadilan itu subjektif dan keadilan itu sangat substantif. Bagi Quraisy Shihab susah untuk menegakkan keadilan ketika itu terjadi. Bagi beliau, kalau saya membaca, karena memang dibolehkan, tetapi susah untuk menegakkan keadilan. Maka saya memilih satu, kata Quraisy Shihab. Kalau bagi yang lain, saya bisa menegakkan keadilan, maka saya mau poligami, ya silahkan saja, tidak apa-apa, asal itu berlaku adil. Tidak perlu dilarang-larang, saya pikir. Nah, tetapi ketika itu kemudian muncul ketidakadilan yang dirasakan oleh kaum perempuan itu, dan apalagi itu kasusnya sebagai pejabat publik, maka itu menjadi masalah, karena kemudian masyarakat semakin dilihatkan, masyarakat memiliki persepsi, semakin dilihatkan adanya kepenyimpangan dalam konteks itu. Itu yang kemudian
rasa keadilan masyarakat dan rasa saling percaya itu terganggu, hilang. Itu fakta. Nah, kalau misalnya bahwa itu benar secara syar'i, ya benar, tidak ada yang dilanggar secara syar'i. Tetapi apakah itu melanggar maqasid asy syariah? Saya katakan iya, ketika ada ketidakadilan yang dirasakan oleh wanita itu, dan itu disebutkan di dalam nas Quran itu sendiri. Apa lagi ya? Saya enggak. Tentang survei. Pak Bambang tentang kekerasan mayoritas. Saya pikir masalahnya, saya sebenarnya setuju dengan apa yang disampaikan Pak Ostra bahwa tidak dibenarkan. Seolah-olah, maaf Pak Bambang, itu seolah membenarkan ketika kita meyakini bahwa Syiah itu melanggar, karena kita memang Sunni, kemudian kita harus seolah-olah melakukan kekerasan untuk meniadakan Syiah itu. Saya pikir tidak bisa itu disampaikan dalam konteks itu. Seperti saya juga pernah bertanya Pak Bambang kepada ketua PP Muhammadiyah yang kesini, siapa? Pak Buhari kemarin tuh sama Pak sama. Bukan. Pak Yunahar Ilyas. Saya bertanya kepada Pak Yunahar, mohon maaf, saya bertanya, kan kita itu Indonesia itu, di Indonesia ini kan unik. Di dalam membuat hukum itu kan ada beberapa landasan yang dipakai. Pertama, landasan agama, karena memang Islam itu adalah agama mayoritas. Kemudian yang kedua ada landasan sosial, kultur masyarakat, dan sehingga terciptalah hukum positif. Nah, kalau misalnya ada hukum yang berbeda nih, saya bertanya, ketika misalnya ada hukum yang berbeda antara di agama dan hukum positif, mana yang harus didahulukan? Saya sebagai warga negara Indonesia yang muslim, mohon maaf, saya sangat ingat beliau tidak bisa menjawabnya. Artinya selevel Pak Yunahar Ilyas sebagai ketua PP Muhammadiyah. Karena saya juga resah. Misal dalam konteks Syiah, Pak Bambang kan tidak mengalami, yang orang Madura kan saya yang mengalami. Bagaimana pertentangan yang sangat keras antara Muhammadiyah dan NU. Sampean kan tidak mengalami itu. Saya mengalami langsung bagaimana di daerah saya itu, sampai-sampai saya di keluarga itu dilarang untuk menikah dengan orang Muhammadiyah. Itu terjadi, fakta. Apakah Muhammadiyah ini kafir menurut NU? Bisa jadi menurut sebagian orang NU itu kafir. Apakah kemudian kita harus meniadakan Muhammadiyah di Madura? Iya Pak. Kalau bisa, kalau ada orang Muhammadiyah dibasmi menurut orang Muhammadiyah, menurut orang NU. Tapi kan tidak boleh ini, karena kita berada di lingkungan Indonesia, maka hukum yang kita anut adalah hukum positif. Karena kalau begitu akan terjadi kekacauan dan ada saling percaya satu sama lain, dan ini fakta. Anarkis nanti yang terjadi dengan berlandaskan agama. Apakah kemudian FPI lebih benar daripada yang tidak FPI? Belum tentu juga. Itu kan menurut orang yang simpatik terhadap FPI, misalnya. Kan begitu. Itu yang menurut orang yang simpatik terhadap FPI. Kalau yang tidak simpatik, ya tidak juga menurut saya. Nah, artinya di sini tidak bisa kita dibenarkan hanya berlandaskan ansih pada syar'i ketika maqasid syariah itu sendiri malah tidak tercipta. Wong maqasidnya itu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga harta dan keturunan. Nah, kalau malah dia menyerang kemudian membunuh, dia tidak menjaga jiwa. Dan justru juga tidak menjaga agama itu sendiri menurut pandangan saya. Bisa jadi pandangan saya salah, ya tidak apa-apa begitu. Silahkan saja memiliki pandangan sendiri. Karena Pak Abu Hori sudah nyentil-nyentil, ya saya cukupkan sekian. Terima kasih. Terima kasih. Maduranya kelihatan ya. Ya enggak apa-apa itu. Tentang pernikahan itu ya Pak Osra, saya itu sama Agnar, anaknya Pak Ostra, suka ngaji kalau Kamis sore. Kita sedang membahas tentang sirah nabawiyah, tentang pernikahan Rasul. Rasul waktu menikah umur 25 tahun, Khadijah berapa umurnya? 40 tahun. Agnar gini, jadi bedanya 15 tahun. Kok Rasul mau ya? Kata Agnar. Emang Khadijah itu cantik ya? Saya jelaskan, memang saya baca sirahnya, emang Khadijah itu cantik, saya bilang. Ya. Mungkin bagi Agnar, kok mau? Saya nanya, Agnar mau nggak kalau nikah sama yang beda? Kayaknya enggak deh, kata Agnar. Ya. Jadi memang motivasinya menikah itu
tidak hanya fisik saja kan. Yang tadi itu yang ketika siapa tadi yang naik apal tadi? Sabit, ketika akhirnya tapi calon istri kamu itu buta, tuli. Kalau dia hanya melihat kecantikannya udah kabur tuh. Udah nggak jadi, sorry nggak jadi. Istrinya udah stroke semua tuh Pak Uki udah. Kalau dia hanya melihat fisik, sorry nggak jadi, batal, mendingan saya bayar denda gitu daripada itu Pak ya. Tapi karena dia niatnya bukan itu kan. Jadi menikah itu bukan fisik niatnya kan. Makanya ada sakinah, mawadah, warohmah, itu tujuan menikah itu. Bukan hanya fisik. Ya, kalau misalkan saya tidak mengatakan siapa yang komentarnya, yang jelas kalau tujuannya bukan fisik, kalau kita sudah menikah ya terima resikonya gitu. Iya, jangan misalnya maaf tadi karena ini sudah nggak utuh lagi, jangan kita juga udah nggak utuh kok. Misalnya jangan kita juga nggak utuh, sok minta utuh ke orang lain, jangan kita juga nggak ya. Tapi karena waktunya sudah sangat siang, karena kata Pak Bambang nanti kita lanjutkan di mana Pak Bambang? Di Jels Park. Jadi jangan lupa habis ini kita bedol desa ke sana Mas Rijal. Jangan langsung pulang ya ke di sana. Jadi barbecue-nya di sana. Nanti kita lanjutkan diskusi yang tadi itu lebih menarik, sambil barbecue lebih menarik. Kalau sekarang agak lapar nih, jadi nggak fokus. Jadi Kang Dayat nanti kita undang di Jels Park. Yang punya sepeda bawa sepeda, yang nggak punya sepeda bawa sepatu aja lah. Kita jalan bersama-sama ya supaya lebih mudah. Ya. Jam 9 ditunggu di sana dan kita cukupkan dengan sama-sama baca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan ada manfaatnya sampai menambah keilmuan kita untuk menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.